pelajaran pada hari ini. Selanjutnya Bapak ingin cek kehadirannya dulu. Apakah ada di sini teman-teman kalian yang tidak hadir? Iya. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, berarti Allah masih memberikan kesempatan untuk hadir datang ke sekolah yang kita cintai ini. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, maka kita coba menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Semangat? Semangat! Semangat, coba berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa yang tadi pagi datang ke sekolah terlambat? Iya, kenapa datang terlambat? Selamat bangun. Ada lain? Yang lain? Ada lagi yang lain? Hah? Karena main HP. Lagi? Begadang. Terus apa langkahnya agar kalian tidak telat datang ke sekolah? Apa? Tidur cepat. Lagi? Tidak lama-lama main HP. Kenapa Bapak bertanya seperti itu? Karena pertanyaan Bapak ini ada hubungannya dengan pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang berpikir komputasional sebagai konsep dasar dari coding dan kecerdasan artifisial. Ya, sebelum kita masuk ke materinya, tujuan pembelajarannya, Bapak ingin membuat sebuah ice breaking agar lebih semangat untuk belajar. Coba Bapak ingin kalian tepuk semangat dan dingdung. Tepuk semangat dan dingdung biar belajarnya lebih semangat. Bapak pimpin, tepuk semangat dan dingdung. Sebagai konsep dasar coding dan kecerdasan artifisial. Sekarang Bapak ingin menjelaskan adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, coba
anak kami Najla Mutia. Coba baca apa? Ya, yang pertama adalah peserta didik dapat memahami apa itu konsep dari berpikir komputasional. Yang kedua, coba anak kami Alga baca tujuan pembelajarannya. Komputasional. Ya, yang kedua adalah peserta didik dapat memahami 4 elemen penting yang ada dalam konsep berpikir komputasional. Nah, di sini sebelum kita masuk ke konsep berpikir komputasional, Bapak ingin tanya, apakah pernah kalian mendengar kata-kata coding? Pernah? Apa itu coding? Fikra, coba baca. Coding adalah proses menulis instruksi agar perintah dalam bahasa bukan Bagus, coding adalah proses menulis instruksi atau perintah, ya. Perintah, dengan adanya perintah, dengan adanya instruksi, maka kecerdasan artifisial akan berjalan. Sekarang siapa yang tahu kecerdasan artifisial itu apa? Coba tepuk tangan. Amra, ya coba baca. Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan artifisial yang dalam bahasa sehari-hari kita sering mendengarnya AI. Ada tulisan huruf A sama I, dibaca AI. AI itu adalah komputer seperti meniru kemampuan manusia untuk belajar. Dia juga belajar, memecahkan masalahnya juga, dan membuat suatu keputusan. Akan tetapi AI ini, ya, AI atau kecerdasan artifisial tanpa coding, dia tidak ada apa-apa. Coding itu tadi apa? Perintah. Tanpa perintah dia tidak ada apa-apa. AI itu apa contohnya? WA. Tanpa kalian buat perintah, tanpa kalian buat instruksi, kalian ketik, itu tidak ada gunanya. WA, ya, tidak bisa digunakan tanpa kalian beri perintah. Apalagi contohnya ChatGPT. ChatGPT itu tanpa kalian ketik, seumpamanya tolong buatkan saya gambar yang paling indah, itu baru keluar hasilnya. Tapi kalau kalian tidak ketik itu, dia tidak akan keluar. Itu ya yang disebut dengan coding dan kecerdasan artifisial. Selanjutnya kita masuk kepada berpikir komputasional. Berpikir komputer bukan berarti kita harus menjadi robot. Tidak harus jadi robot, gerak seperti ini robot. Ayo, bukan seperti itu. Bukan seperti robot. Akan tetapi berpikir komputasional itu adalah memecahkan masalah yang rumit secara ada efisien, ada secara logika. Coba untuk lebih memahami apa yang disebut dengan berpikir komputasional, Bapak ada sebuah video pembelajaran. Kalian perhatikan videonya, kalian tonton biar kalian mengerti. Ya. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan itu. Liburan kali ini kakak berani
yaitu Desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Bro, akhirnya kita sampai di Desa Eyang. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Terjatuh kan? Wow, udaranya seger banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Raja beresin buku-buku di rak ya. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapetnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Ah, jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah matang aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Ya, dari video tadi kita sudah mengetahui bahwa berpikir komputasional itu adalah untuk memecahkan masalah. Ya, memecahkan masalah berpikir komputasional itu ada 4 pilar di dalam video tersebut dia jelaskan tadi. Yang pertama namanya apa tadi katanya? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Ya, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, di sini contohnya, dekomposisi pengertiannya adalah proses. Jika ada masalah yang kalian hadapi, masalah yang rumit, masalah yang besar, kalian bagi masalah itu menjadi komponen-komponen yang kecil, yang mudah dikelola. Contoh itu, contoh sehari-hari adalah, contohnya membuat nasi goreng. Nah, itu tujuannya apa? Agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu. Nah, di sini ada Bapak membawa beberapa peralatan. Yang pertama sendok, yang kedua gelas, yang ketiga gula pasir, yang keempat bubuk kopi dan air panas. Ini salah satu contoh untuk pembelajaran dekomposisi. Coba kita kalau kita melihat hal yang seperti ini,
masalah seperti ini. Ada kalian melihat gelas, ada kalian melihat sendok, gula, kopi, dan air panas. Apa yang terpikir oleh kalian? Membuat kopi. Nah, di sini Bapak ingin coba satu orang laki-laki, satu orang perempuan untuk praktek membuat kopi. Ikrah, mau buat kopi? Boleh maju. Ikrah, untuk yang laki-laki siapa yang mau membuat kopi? Ayo. Siapa yang mau? Algi, maju. 4. Membuat kopi. Langkah pertama, kira-kira apa yang kalian lakukan? Coba ambil masing-masing. Apa yang kalian lakukan, langkah-langkahnya? Coba. Ya, coba. Terus ya, lagi. Setelah itu, apa lagi yang kalian lakukan? Apa lagi? Coba. Ya, ini dibuka saja. Buka. Nah, coba. Ya. Apa lagi? Ini. Disiram saja. Diaduk. Udah. Setelah disiram dengan air panas, apa lagi? Diaduk. Ayo, apakah sudah tercampur semuanya? Gulanya apakah sudah larut? Coba perhatikan dulu. Coba nanti kita tes mana kopi yang paling enak di antara mereka. Ya. Coba. Ini sudah selesai? Kamu sudah selesai? Kamu sudah selesai belum? Sudah? Sudah? Coba tukang cicipnya. Satu orang perempuan, Najla, yang mencicipi yang punya Al-Ghifari. Coba Najla, cicip. Coba bagaimana rasanya? Coba lihat kameranya. Apa? Gimana tanggapannya? Enak katanya. Enak katanya lagi. Sekarang yang Fikra. Gimana? Katakan. Pahit, terlalu kurang gula, terlalu banyak kopi. Silakan duduk. Ya, silakan duduk semuanya. Ya, dari sini kita belajar itu untuk memecahkan masalah membuat kopi. Bapak lihat tadi ada perbedaan antara pembuatan kopi Al-Ghifari dengan Fikrah. Ada perbedaannya. Yang pertama Bapak lihat, yang Al-Ghifari dia pertama kali yang diambil adalah kopinya. Dia takar kopinya. Kira-kira berapa kopinya? Berapa sendok kopinya? Dia itu langkah pertama. Yang si Fikrah, dia langkah pertamanya adalah gula. Boleh juga langkah pertamanya gula. Dia takar juga, dia sendok gulanya. Dia masukkan di sini. Terus selanjutnya Al-Ghifari mengambil gula. Al-Ghifari seimbangkan antara gula dan kopi. Yang di Fikrah tadi tidak. Kopinya terlalu banyak, gulanya sedikit. Makanya yang Al-Ghifari enak kata Najla, dan yang Fikrah kata Najla pahit karena terlalu banyak kopi. Itulah salah satu contoh dari berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Selanjutnya ada yang namanya pengenalan pola.
Pengenalan pola di sini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi pola atau paralel dalam data di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecahkan. Boleh pinjam sumbernya? Ya. Ini pemecahan masalah pengenalan pola. Ya, pengenalan pola di sini ada contoh 2, 4, 6. Selanjutnya berapa? Selanjutnya berapa? Setelah 6 berapa? Setelah 8 berapa? Setelah 10 berapa? Kenapa kalian tahu jawabannya 8, jawabannya 10, jawabannya 12? Apa yang menyebabkan kalian tahu dengan jawaban itu? Kenapa? Karena selisihnya 2, makanya kalian tahu jawabannya. Itulah yang disebut dengan pola. Polanya kita sudah tahu, selisihnya 2, 2, 2, 2. Makanya 2, 4, 6, 8, 10 dan 12. Nah, selanjutnya ada pun yang ketiga, yaitu abstraksi. Abstraksi yaitu prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan. Fokus kepada yang penting. Fokus kepada yang penting. Jangan menerima berita-berita hoax yang tidak pasti. Fokus kepada yang penting-penting saja. Contohnya apa? Nah, Bapak gambarkan di sini. Bapak kasih clue-nya. Aku adalah berkaki 4. Aku bukan hewan. Aku berada di dalam kelas. Dan aku sering diduduki. Apa itu? Kursi. Itulah yang dinamakan fokus kepada yang pentingnya saja. Poin yang mana kalian mengetahui itu jawabannya kursi. Karena diduduki. Kalau tidak ada karena diduduki, sering diduduki, maka pasti ada yang menjawab meja. Itu karena fokus ke ada yang diduduki. Sama dengan ini. Contoh sehari-hari. Saat mengendarai sepeda, kita fokus untuk cara mengayuhnya saja. Fokus saja mengayuh. Menjaga keseimbangan dia tidak jatuh. Jangan kalian pikirkan bagaimana roda ini bisa berputar. Jangan kalian pikirkan seperti itu. Berapa banyak jari-jari dari roda ini. Jangan pikirkan yang seperti itu. Kalian fokus kepada hal yang penting-penting saja. Terus selanjutnya ada yang disebut dengan algoritma. Algoritma ini adalah serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas yang berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini juga termasuk algoritma yang tadi. Ada langkah-langkahnya yang tadi. Seperti membuat kopi itu termasuk juga algoritma ya. Kita membuat langkah-langkah untuk memecahkan masalah tersebut. Termasuk juga yang Bapak katakan yang tadi, yang terlambat sekolah, terlambat datang ke sekolah. Ya, ada langkah-langkahnya agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, ada contoh yang lain. Tidak hanya membuat kopi, membuat teh, ada langkah-langkahnya. Membuat jus, ada juga langkah-langkahnya. Terus di sini ada manfaat berpikir komputasional. Bapak lihat semuanya sudah bingung ini. Materi yang Bapak sampaikan sudah ada yang loyo, sudah ada yang menarik-narik badan. Coba kita explain dulu. Berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Yang kelompok sini dia lagi situ. Satu berbaris. Satu baris ke belakang. Bagus. Nah, sini, di sini. 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 Coba. Ah, itu di sampingnya enggak
dari bos. Perintah siapa? Perintah bos. Ya, perintah bos. Ada perintah dari bos. Kalau bos berkata berarti itu perintah. Tapi kalau bos tidak berkata berarti itu tidak perintah. Coba Bapak tes fokusnya dulu biar lebih semangat. Dah, kita contohkan dulu. Bos berkata pegang kepala. Bos berkata pegang pundak. Bos berkata pegang lutut. Bos berkata pegang kepala. Ini contohnya bos berkata. Sekarang kita masuk gamesnya. Coba Bapak lihat siapa yang fokus. Ya. Bos berkata pegang lutut, pegang pundak, pegang kepala. Ada juga yang tidak fokus. Coba kita ulang lagi. Bos berkata pegang kepala, pegang pundak, pegang lutut. Bos berkata pegang lutut, pegang kepala, pegang pundak, pegang lutut. Bos berkata pegang kepala. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu salah satu contoh untuk fokus. Ada lagi cluenya. Cluenya dengarkan cluenya. Bapak kasih permainan satu lagi. Cluenya adalah lakukan apa yang diperintahkan, apa yang diucapkan. Jangan lakukan apa yang dilakukan. Paham? Laksanakan apa yang Bapak ucapkan. Jangan lakukan apa yang Bapak lakukan. Paham? Semuanya fokus. Nah. Pegang kepala. Pegang kaki. Tuh tidak fokus tuh. Pegang perut. Pegang kepala. Tangan. Pegang mata. Telinga. Sudah fokus semua. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Karena kita sudah mempelajari tadi tentang berpikir komputasional, maka di sini Bapak ingin memberikan tugas kelompok kepada kita semua. Di sini Bapak membagi kalian menjadi tiga kelompok. Ya, di sini ada tugasnya. Ada yang berbentuk algoritma, ada yang berbentuk pola, ada yang berbentuk abstraksi, dan ada yang berbentuk dekomposisi. Ya, Bapak bagikan ya. Kalian diskusikan bersama kawan-kawan untuk menjawab soalnya. Nih, coba buatkan alat tulisnya. Buatkan alat tulisnya.
Nah, coba kita perhatikan bersama-sama. Ya. Di sini coba Anda lihat ada yaitu dekomposisi. Nah, dekomposisi itu bagian pecahkan masalah itu menjadi bagian yang kecil. Kalian lihat di situ. Ada contohnya kan? Coba. Terus ada yang berbentuk pola, gambar, apa hasil terakhirnya. Kalian lihat di situ. Ya. Terus ada yang abstraksi, apa kalimat dari kode-kode dari balok-balok warna tersebut. Terus ada yang namanya algoritma. Algoritma ini coba kalian ada segitiga dan ada makranya. Sudah? Coba kerjakan, diskusikan bersama-sama. Ayo bantu kawannya, jangan bingung sendiri. Berdiskusi bersama-sama. Coba. Suatu masalah itu harus dikerjakan secara bersama-sama biar terasa ringan. Jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri menyelesaikan masalahnya itu maka terasa berat. Iya, coba ini perhatikan ini. Ini silang tambah kotak. Nah, ini ditambah berarti seharusnya jadi seperti ini kan. Kalau ditambah kan ini kan. Nah, tapi karena dia dikurang, maka ininya hilang. Yang ditambah cuma ini. Nah, ini tambah ini aja. Nah, coba kalau ini berarti ini tambah ini pasti jadi sini kan, di tengah tambahnya kan. Nah, tapi dikurang yang di atas, berarti ini tidak tambah yang di atas. Tapi jasnya dia ini. Coba contohkan. Buat masuk lagi. Iya, itu satu. Tuh, karena ini kurang maka dia hilang. Ini aja, di sini lagi. Coba berpikir. Kalau ini ditambah ini nanti dia udah double di sini kan. Tapi dikurang lagi nanti dia masih tetap ini. Ada yang tidak paham? Ya, coba. Ada yang tidak paham? Ya, ini kan. Ini ditambah ini. Nanti dia nanti jawabannya. Ini kan. Tapi dikurang ini. Nanti ini hilang. Nah, coba. Nanti jawabannya. Nanti jawabannya dua kan, ya kan? Dua ini kan, tambah satu ini tiga. Nah, ini tambah ini bawahnya satu. Ini tambah ini enggak? Karena ini tambah ini. Nah, ini coba ini. Nah, ini ditambah yang ini. Berarti dia garisnya ini dua. Tapi dikurang ini. Berarti dia tetap sama. Coba buat ini seperti ini, tambah aja seperti bapak buat ini. Nah ini sama ini, nanti dia tambah sini kan. Tapi dia hilang ini. Masih tinggal yang mana lagi? Tinggal yang kan? Sama ini. Oke.
Coba, lihat. Kan? Bisa. Ayo, pecahkan masalahnya. Berpikir. Ini, kalau ini berarti ditambah sini berarti garisnya jadi 3 kan? Iya kan? Mas 3 kan? Tapi ini hilang katanya. Berarti yang di atasnya hilang. Ya, jadi tinggal 1 di sini. Buat aja ini. Ini ditambah ini berarti ini 2 ya. Nabel kan? Ya kan kalau tambah ikut, tapi kurang balik ikut. Jadi bagaimana hasilnya? Nah, seperti ini. Pak. Perhatikan dulu jawabannya, jangan asal mau selesai. Perhatikan dulu. Ada yang sudah selesai? Kelompok mana yang sudah selesai? Buat nama kelompoknya. Ini kelompok 1 tadi, ini 2, ini 3. Coba. Ada kelompok yang sudah selesai? Nanti kalau sudah selesai semuanya, nanti perwakilan dari kelompoknya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya ke depan, menjelaskan hasilnya di depan. Ya, sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Nah, sini. Ini kelompok 1 sudah selesai. Oh, dipegang saja, nanti maju ke depan saja, bawa. Nih. Satu-satu, ambil satu-satu. Ambil satu-satu. Nah, nanti yang menjelaskan satu orang saja. Yang menjelaskannya satu orang saja. Tapi yang majunya tetap semua. Jangan memegang. Sudah selesai? Kelompok mana yang sudah selesai? Yang siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Kelompok 3? Iya, kelompok 3 maju dulu. Ya, di sini dulu. Berdiri saja di sini. 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 Sini dikit. Nah, kelompok 3 ada. Coba. Perhatikan, kita mulai dari yang pola. Berkomposisi. Komposisi dulu. Nanti baru yang pola. Ini yang kedua. Ya. Ini yang ketiga dan ini yang terakhir. Ya. Coba. Sampaikan. Kami akan Kuat-kuat. Kuat-kuat. mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Yang pertama, dekomposisi bilangan cadah sampai 1000. Ya, jelas kan? Bacaannya. 1. 5.236. Akan dibaca. Akan dibaca. Maka dibaca 5.236. Yang kedua, 3.000 tambah
Betul 5.807. Coba ada 800 ditulis itu. Coba. 5.087. Lanjut. Yang kelima, 6.000 tambah 900 tambah 0. Maka dibaca 6.900. Ya. Nomor 7, 7.772. Maka dibaca 7.772. Nomor 8, Perhatikan dulu. 800 Temannya yang di depan. tambah 8.000 tambah 500 tambah 0 tambah 1. Maka dibaca 8.501. Ya. Nomor 9, 9.999. Maka dibaca 9.999. Ya, coba yang kedua. Ya. Kalian lihat gambar pola yang kedua yang diselesaikan oleh kelompok 3. Coba angkat tinggi-tinggi. Coba kalian perhatikan apakah betul? Apakah betul? Apakah betul? Betul. Ya, silakan duduk kelompok 2. Yang selanjutnya kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2 untuk menjelaskan yang abstraksi saja. Abstraksi yang kode warna. Coba maju. Kelompok 2. Alga. Yang lain coba duduk perhatikan. Nah, jelaskan yang ini saja. Coba. Kami akan menjelaskan. Buat tua, biar kedengaran. Tidak kedengaran. Apakah kedengaran Mas Indo? Dengar? Tidak. Coba ketua. Kami akan menjelaskan kode-kodenya. Ya. Kami lihat yang pertama. Adalah bola. Yang kedua apa kalimatnya? Coba. Yang ketiga? Abel. Yang keempat? Cabe. Yang kelima? Baca. Apakah betul? Sama? Dengan yang lain? Betul? Ya, duduk. Silakan duduk. Kelompok 2. Kelompok 1 untuk menjelaskan yang terakhir antara jika dan maka. Satu orang saja. Amra saja. Coba. Jika dan maka. Yang ini aja. Maju ke depan. Sini. Jika, baca sini. Ini contoh. Jika mencuci tangan maka. Coba. Jelaskan. Baik, bagus dari temannya. Lihat temannya, kuat. Betul. Jika mencuci tangan maka tangan bersih. Terus. Jika ngantuk maka betul. Lanjut. Jika kukunya panjang maka potong kukunya. Terus. Jika lapar maka makan. Terus. Jika makan maka kenyang. Terus. Jika baju kotor maka cuci baju. Betul? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Di sini Bapak sedikit membacakan manfaat berpikir komputasional.
yaitu pertama melatih kemampuan berpikir secara logika, terus dapat memecahkan masalah, dapat membantu sesuatu untuk lebih efektif dan efisien, dan meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi. Selanjutnya, karena sudah selesai presentasinya, maka Bapak memberikan sedikit ice breaking untuk kita semua agar lebih fokus. Apakah kalian menerima pelajaran ini fokus atau tidak? Di sini kalian lihat ya, coba ada sebuah games tentang warna, bermain warna. Coba kalian lihat, perhatikan. Nah, di sini kita fokus dengan warnanya, bukan tulisannya. Fokus dengan warnanya. Sebutkan warnanya bersama-sama. Sebutkan warnanya bersama-sama, serentak ya. Kita mulai. Sama-sama sebutkan warnanya. Sebutkan warna, bukan tulisan. Ayo, fokus, fokus. Fokus lagi. Lagi. Fokus. Ini yang lebih sulit. Coba. Tepuk tangan untuk walaupun Bapak lihat masih ada juga yang salah, nggak fokus dia, ya. Itu adalah contoh untuk berpikir kita ada lebih fokus. Terus di sini sebelum Bapak membuat sebuah kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini, ada sebuah lagu untuk kita nyanyikan bersama-sama sebelum kita membuat kesimpulan. Ini kita nyanyikan bersama-sama. Harus kuat-kuat suaranya, harus bisa membacanya, biar nanti kesimpulannya biar terserap. Coba perhatikan. Perhatikan bersama-sama. Semua. Apa?
ingin menanyakan kepada kalian semua. Bagaimana perasaannya mengikuti pelajaran hari ini? Siapa yang senang tunjuk tangan? Senang semuanya? Betul-betul senang? Kalau begitu, Bapak ingin coba tepuk semangat dan dingdong. Mendengarkan materi, belajar bersama tentang berpikir komputasional, maka di sini kita akan membuat sebuah kesimpulan. Sini coba Bapak ingin bertanya kepada Najla Mutia, coba kesimpulannya apa? Berpikir komputasional adalah Berpikir komputasional adalah alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. bagus, tepuk tangan untuk Najla Mutia. Jadi berpikir komputasional itu adalah alat bantu untuk berpikir yang kita gunakan untuk memecahkan suatu masalah atau suatu tantangan. Terus kesimpulan selanjutnya ada 4 pilar. Ada 4 pilar. Yang pertama, coba Amra, apa 4 pilar yang pertama? Dekomposisi. Ada yang masih ingat apa dekomposisi? Dekomposisi itu adalah tadi memecahkan masalah, membagi ke bagian-bagian yang kecil. Yang kedua apa? Alga. Pengenalan pola. Yang ketiga, Amira. Abstraksi. Dan yang terakhir, yang keempat, itu siapa namanya? Adli. Algoritma secara berlangkah atau berurutan. Itulah kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Tepuk tangan untuk lebih semangat kita menutup pembelajaran ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, pamitkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Siap, gerak. Takut, gerak. Teguh, gerak. Doa mulai. Ya, Bapak ucapkan mengakhiri kata-kata